Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Misbah, terima kasih atas waktunya juga Pak Misbah sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 5. Pak Sigit, sebelum kita nanti supervisi di kelas, ada pra observasi, terus supervisi di kelas, coaching itu. Terus yang terakhir itu adalah pasca supervisi, pasca observasi. Insya Allah mungkin Pak Sigit sudah pernah disupervisi oleh pengawas. Kira-kira lagi. Kira-kira ini sulit ya menghapus kata-kata kira-kira itu sulit ya. Kayak di pikiran berhalusinasi. Santai. Tadi ada ruang, tadi Rosi, tadi Rosi, Jawabannya tadi. jawabannya kalau kan sering kira-kira, itu mungkin yang jadi masalah. Ya lagi. Saya pernah Tarap pun satu kali tarap, tapi kan ingat nanti tidak dicoba lagi. Iya. Ya. Mungkin kalau satu kali Iya. tidak apa-apa ya terus ya. Iya, terus aja, Pak. Ya. Bagaimana perasaan? Ya. Bagaimana perasaan Pak Sigit setelah disupervisi oleh pengawas kemarin, Pak? Wah, jelas rasanya itu tidak enak ya. Kita dilihat oleh orang lain dan mereka pasti akan tahu kekurangan kita. Itu rasanya, kacau balau lah. Bagaimanapun juga kalau yang namanya diamati pasti gugup, Pak ya. Iya. Iya. Tidak seperti biasanya masalahnya Iya. kalau diamati. Yang jelas dari supervisi itu tadi salah satunya oleh pengawas termasuk oleh kepala sekolah kita, yang jelas Pak Sigit pasti tahu apa ada tujuan dari supervisi itu, Pak. Tujuan dari supervisi itu sebenarnya kembali untuk saya sendiri ya, melihat kekurangan dan kelebihan saya untuk memperbaiki diri saya dalam cara saya mengajar ke siswa-siswi saya. Ya, betul, Pak. Jadi salah satu tujuan dari supervisi itu tadi adalah yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita proses belajar mengajar itu, Pak ya. Iya. Jadi biar mungkin bisa tindak lanjutnya untuk bisa memperbaiki, Pak ya. Iya. Untuk itu, Pak, yang jelas Pak Sigit nanti di proses pembelajarannya apa yang ingin dikembangkan, Pak, untuk anak didik, Pak? Sebenarnya saya ingin mengembangkan kemampuan diri saya untuk bisa merangsang anak itu memiliki kemampuan berkarya, mengerjakan tugas asal atas kemauan diri sendiri. Kedua, sifat kritis dari siswa, saya harus bisa memunculkan itu. Bagaimana saya merangsang biar anak-anak itu bisa memiliki sifat kritis terhadap diri sendiri dan terhadap temannya. Dan ketiga, saya harus bisa dan mampu memunculkan kesadaran pada siswa terhadap karya mereka. Karya mereka itu harus dihargai dulu di dirinya mereka sendiri, baru mampu dihargai orang lain juga. Nah, itu yang saya ingin kembangkan itu di diri saya untuk anak didik biar bisa muncul sifat-sifat itu. Ya, dari semuanya itu yang Pak Sigit sampaikan tadi yang ingin dikembangkan untuk anak didik Pak Sigit. Sekarang indikatornya apa saja, Pak Sigit? Ya, tadi supaya anak itu bisa mengapresiasi, Pak. Apa yang ingin Pak Sigit berikan kepada anak? rangsangan biar mampu atau mau berkarya dengan kesadaran diri mereka sendiri. Itu indikatornya. Kalau saya sudah mampu, berarti saya sanggup, itu berarti saya sukses ya. Kalau belum, berarti saya harus mulai lagi. Kata-kata apa dan metode apa lagi yang saya harus lakukan. Dan kedua juga sifat kritis itu, bagaimana saya bisa memunculkan sifat kritis anak itu, rangsangan apa ya biar anak-anak itu bisa kritis terhadap karya dia sendiri, karya temannya, kreatif dan inovatif, Pak ya. Iya, harus muncul kayak inovatif, kreatif gitu.
dan cara memajang karya gitu. Saya bisa harus memperbanyak referensi saya sehingga anak-anak bisa menangkap bahwa apa yang saya terangkan itu tentang perawatan karya dan apresiasi mereka terhadap karya mereka dan temannya itu sangat penting. Saya ingin indikatornya seperti itu, Pak. Ya. Gimana Pak? Ya. Dari semua indikator itu yang ingin dicapai oleh Pak Sigit, tentunya tidak akan mungkin dengan lancar ya, dengan mulus. Iya. Pasti ada hambatan-hambatannya di kelas, Pak. Prediksinya apa kira hambatannya? Nah, hambatan-hambatannya saya harus mampu. Dan solusinya gimana gitu untuk solusi dari hambatan-hambatan itu? Iya, memang pasti ya, Ya. ada hambatannya karena memang makhluk hidup ya. Ya. Saya harus mampu itu Pak, meningkatkan hambatannya itu anak-anak ini kemauan belajarnya secara sadar hampir tidak muncul, tidak ada kemauan belajar tentang seni ini, rupa ini tidak ada. Itu yang akan di Hambatannya iya, hambatannya. Jadi saya harus mengajar sedemikian rupa, semenarik mungkin untuk anak-anak bagaimana itu. Itu solusinya. Ya. Ya, terus yang kritis itu ya anak-anak cenderung malu Pak untuk mengungkapkan isi hatinya terhadap karya itu. Iya. Cenderung itu kan malu. Ya, memang kecenderungan anak itu untuk mengungkapkan itu memang yang sulit Pak. Ya, Iya. itu yang harus kita gali terus Pak. Pak Sigit harus gali terus. Iya. Jadi solusi saya mencoba kalau anak itu punya dan mau kemauan menulisnya lebih tinggi, saya arahkan mereka menulis. Gitu. Ya. Kalau mereka kemampuan verbalnya lebih oke, saya akan memberi kesempatan melalui verbal mereka. Berarti sesuai dengan pembelajaran diferensiasi Pak ya. Mungkin ya. Ya. Terima kasih Pak Darul. Ya. Ketiga itu hambatan di kelas Pak. Ya. Pasti masih banyak anak-anak usil ya. Iya. Pernah kejadian karya temannya itu sobek-sobek masuk ke tempat sampah. Nah itu yang harus saya carikan solusi gimana. Mungkin dengan pengemasan karya yang lebih lux, jadi mereka akan ragu-ragu untuk menyoba-nyoba itu atau membuangnya. Ya Pak Sigit. Tadi sudah sangat bagus sekali pemaparan penjelasannya Pak Sigit. Pra observasi ini. Mari kita ke kelas, kita lanjutkan di kelas Pak Sigit. Terima kasih. Ayo Pak Sigit. Mari. Wes, sepatu ya. Ya.